Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu pegawai YPI Al-Azhar, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa data pegawai YPI Al-Azhar itu per Juni 2020 sejumlah 2.800 orang. Yang ada dalam catatan kami bahwa ada dari pegawai kita yang kenaikan golongan atau pangkat yang tertunda sejumlah 312 orang. Ya, untuk itu dalam hal ini kami dari pegawai YPI Al-Azhar ingin mengingatkan, menguatkan kembali bahwa pentingnya untuk kenaikan golongan atau pangkat sebagai motivasi untuk kinerja kita. Oleh karena itu, insya Allah kita akan menyampaikan tentang bagaimana membuat karya tulis ilmiah atau yang lainnya yang akan menjadikan satu syarat untuk kenaikan golongan atau pangkat yang tertunda. Saya yakin dengan hal itu bisa meningkatkan motivasi kinerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai sebuah lembaga besar yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya insan sangat concern pada pengembangan SDM pegawainya. Setiap pegawai diberi kesempatan dalam pengembangan diri, meniti jenjang karir dan kepangkatannya. Pegawai yang baru masuk memperoleh jenjang kepangkatan sesuai keahlian dan ijazah yang dimilikinya. Seiring waktu juga akan meningkat jenjang kepangkatannya. Misalnya, seorang sarjana dari pangkat 5A akan naik menjadi 5B dalam waktu 3 tahun. Begitu selanjutnya dalam 3 tahun sekali. Kemudian juga golongan kepangkatan 5D akan menjadi 6A. Namun dalam setiap kenaikan jenjang golongan terdapat persyaratan pembuatan karya tulis ilmiah sesuai petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian 2015 pasal 14 ayat 2. Kenaikan golongan 3D ke 4A, 4D ke 5A, 5D ke 6A, 6D ke 7A dapat dilakukan dengan syarat pegawai yang bersangkutan harus membuat dan menyerahkan karya tulis atau penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah. Guna memberi arah dan panduan yang lebih jelas, pengurus YPI Al-Azhar melalui bagian kepegawaian telah menerbitkan petunjuk teknis pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2020 untuk kenaikan golongan pegawai di lingkungan YPI Al-Azhar. Penerbitan Juknis Pembuatan Karya Tulis Ilmiah tahun 2020 ini bermaksud untuk mempermudah pegawai yang akan menulis karya tulis ilmiah. Tidak semua pegawai kita berstatus guru, oleh karenanya selain penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah, juga diakomodir penulisan dalam bentuk makalah ilmiah dan best practice. Selain itu, juga ada perbedaan bentuk karya tulis ilmiah sesuai golongan jenjang kepangkatan. Golongan 3D ke 4A berupa makalah ilmiah atau best practice. Golongan 4D ke 5A berupa makalah ilmiah atau best practice atau PTK PTS. Golongan 5D ke 6A berupa best practice atau PTK PTS. Dan golongan 6D ke 7A berupa best practice atau PTK PTS. Masing-masing bentuk karya tulis ini memiliki ketentuan yang memudahkan. Semakin rendah golongan kepangkatan, maka semakin mudah ketentuannya. Misalnya, untuk makalah ilmiah ditulis sekurang-kurangnya 10 halaman dalam 3 bab saja. Karya tulis dalam bentuk best practice
ditulis sekurang-kurangnya 15 halaman pada golongan 4D, 20 halaman pada golongan 5D, dan 25 halaman pada golongan 6D. Best practice ditulis dalam 4 bab. Karya tulis dalam bentuk penelitian tindakan, baik itu PTK ataupun PTS, diberi kemudahan yang berjenjang. PTK PTS golongan 4D sekurang-kurangnya berisi 15 halaman. PTK PTS golongan 5D sekurang-kurangnya 20 halaman. PTK PTS golongan 6D sekurang-kurangnya berisi 25 halaman. PTK atau PTS disusun dalam 5 bab penulisan. Semua ketentuan penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, best practice, dan penelitian tindakan PTK PTS diurai lengkap dalam Juknis KTI 2020. Dengan demikian, kita berharap pegawai yang terkendala dalam penulisan dan pembuatan karya tulis ilmiah akan lebih termotivasi menulis KTI dan memberi kemudahan berkarya tulis ilmiah. Sekaligus pula memberi harapan baru akan adanya kemudahan kenaikan golongan jenjang kepangkatan, yang berarti kenaikan kesejahteraan pegawai itu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.